Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu lagi di sini. Saya mau memberikan sebuah materi dan juga praktek untuk hari ini, yaitu materi tentang dasar-dasar desain kria. Nah, nanti kita di sini akan praktek, yaitu bagaimana cara menggambar teknik tentang ornamen. Jadi kita nanti menggambar teknik gambar ornamen. Ya, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Tujuan materi ini sangat berkaitan erat dengan pembelajaran kria, karena kita di kria itu akan menggambar ornamen. Tapi seperti itu ya. Jadi dalam menggambar ornamen itu kita harus mengenal apa itu stilasi, deformasi, dan distorsi. Nanti akan saya jelaskan lewat PowerPoint. Ya, seperti itu. Ya, di PowerPoint ini kita akan mengenal teknik menggambar ornamen. Jadi ada 3 teknik ya, ada stilasi, distorsi, dan juga deformasi. Untuk pengertiannya akan saya bacakan mulai dari stilasi. Jadi stilasi itu adalah penggayaan. Sebagai langkah penggayaan bentuk pengembangan yang memperindah, tetapi sifat-sifatnya memiliki karakter tetap. Nah, jadi lebih untuk penyederhanaan bentuk, yaitu stilasi. Akan saya contohkan sebagai berikut. Nah, akan saya contohkan yaitu mulai dari gambar daun. Jadi daun itu kebanyakan seperti ini ya. Lalu kurang lebih seperti ini daun. Dalam stilasi maka akan dikenal sebuah kesederhanaan bentuk. Jadi daun itu hanya bisa kita ambil mungkin dari bentuk globalnya saja, bagaimana sketsa itu terlihat lebih sederhana tanpa meninggalkan bentuk global aslinya. Mungkin seperti ini. Nah, jadi untuk stilasi itu sangat jarang sekali kita temukan gambar yang detail. Maksudnya itu gambar itu sangat-sangat rumit itu jarang. Jadi di stilasi itu lebih sederhana saja, seperti itu. Lalu distorsi atau penyimpangan ialah sebagai langkah penglihatan melebih-lebihkan melalui pengembangan bentuk sehingga menguatkan karakter. Jadi di sini ada contoh gambar dari aliran kubisme yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini distorsi itu lebih mengembangkan dari bentuk tadi yang sebelumnya kita membuat yang di stilasi tadi lalu dikembangkan. Jadi dari objek itu kita bisa mengembangkan tidak selalu bentuk wajah manusia itu oval atau bulat dan lain sebagainya. Tetapi kita juga bisa mengembangkan mungkin seperti dari bentuk-bentuk geometris yang ada di aliran kubisme tanpa meninggalkan bentuk dan unsur aslinya. Jadi dalam bentuk tersebut masih kelihatan kalau itu adalah wajah dengan ciri memiliki mata, hidung, dan mulut. Dari stilasi tersebut kita bisa mengembangkan ke bentuk distorsi ya. Jadi distorsi itu kita mengembangkan dari bentuk visualnya tadi, mungkin seperti melebih-lebihkan atau menambahnya. Sebelumnya bentuk daun yang seperti ini. Mungkin kita bisa menambahi seperti ada sebuah ornamen kayak seperti ukel. Lalu menambahi ada bagian-bagian tertentu. Nah, mungkin seperti ini.
Jadi gambar itu masih terlihat seperti daun tanpa meninggalkan bentuk global aslinya, seperti itu. Selanjutnya yaitu deformasi. Deformasi atau pemisahan ialah mengubah dan memisah-misahkan bagian-bagian bentuk tetapi tidak meninggalkan kesatuan atau keselarasan. Jadi seperti contoh di bawah itu ada gambar ikan. Jadi ikan itu seakan-akan bentuknya tidak menyerupai atau tidak serealis bentuk aslinya, tetapi ada beberapa ornamen-ornamen sebagai tambahan tidak meninggalkan kesatuan dan keselarasan. Jadi masih berbentuk ikan, tetapi di dalam gambar itu ada isen yang sering kita jumpai seperti ornamen-ornamen di dalamnya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, lalu kita mengembangkan ke bentuk apa tadi? Ada yang tahu masnya mungkin? Daun, Pak. Ya, kita kembangkan ke deformasi. Jadi daun tadi dari bentuk distorsi tadi kita ubah ke deformasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di deformasi kita bisa mengembangkan bentuk itu tadi dengan memberikan beberapa ornamen di dalam bidangnya. Mungkin seperti menambahi bentuk atau pengulangan bentuk seperti ini. Mungkin bisa ada bentuk zigzag atau yang lain, terserah sekreatif siswa ya. Mungkin ada bentuk lingkaran-lingkaran bulat kecil-kecil. Nah, maka dari gambar tersebut akan terbentuk seperti motif, yang tentunya motif itu adalah bagian dari ornamen dalam menciptakan sebuah produk kria. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan tersebut. Apa sih Pak tujuan kita belajar ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, jadi tujuan kita mengenal teknik-teknik menggambar ornamen. Tentunya di kria itu ornamen itu sangat berperan penting. Jadi kita harus tahu bagaimana cara membuat stilasi, distorsi, dan deformasi. Tentunya kan dalam kria kita nanti seperti batik, logam, dan kayu dan lain-lain, kita akan mengenal dekorasi dalam membuat sebuah produk. Jadi produk itu kita membuat produk kria, tapi dengan menambah nilai estetik itu dari ornamen-ornamen tersebut dengan mengembangkan kreativitas kita seperti itu. Ya, Pak. Untuk penugasan hari ini saya akan berikan satu kertas masing-masing siswa untuk mengeksplor ide-ide kalian untuk membuat stilasi, distorsi, dan deformasi seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu. Ya, kertasnya sudah saya bagi untuk kalian, mungkin bisa langsung praktek mulai dari gambar asli, lalu kita kembangkan ke stilasi, distorsi, dan deformasi. Ya, silahkan. Seperti yang dijelaskan tadi, sekarang untuk kertasnya sudah saya bagikan masing-masing satu kertas. Kalian bebas mencari gambar apa saja untuk dijadikan motif atau juga bisa disebut ornamen. Kalian terserah mau flora atau fauna, lalu dikembangkan ke stilasi, deformasi, dan distorsi. Jadi mulai dari gambar realisnya dulu, nanti kita sederhanakan
gambarnya untuk dijadikan motif.
Ya. Saya. Ucuk ini disan. Ya, untuk tugasnya bisa dikumpulkan sekarang. Ya, ini Pak tugasnya. Ya, ini Mas Oskar udah menguasai ya, udah terlihat dari cara menggambarnya, udah bagus, Ya. udah paham. Ya. Mungkin untuk tambahannya mungkin bisa diperjelas pakai spidol atau PowerPoint. Ya, Pak. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita bisa memvisualisasikan dari ornamen ini untuk dijadikan dalam produk Kria. Karena ini kelas logam, besok kita perkenalan alat dan bahan untuk pembuatan filigree untuk materi praktek pertama. Jadi ini sebagai pedoman untuk pembuatan filigree nanti. Ya, Pak. Oke, sebelum saya akhiri, ada baiknya kita memimpin doa terlebih dahulu. Mungkin Mas Oskar bisa diwakili. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tugasnya ini saya bawa dulu. Ya, Besok Pak. saya bagikan. Ya, Pak. Oke.